Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Susilawati, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan keempat tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 2501041147777. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, SMP Negeri 4 Pelepat, di kelas 7 dengan materi membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dengan kaidah tajwid khususnya hukum bacaan gunnah, menggunakan model pembelajaran PBL dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, karena alhamdulillah hari ini kabarnya luar biasa sekali. Jadi untuk menunjukkan rasa syukur kita, mari kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Silahkan dipimpin doa. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, alhamdulillah sudah berdoa. Yang selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita. Minta tolong satu Ananda ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Sebelum mulai pelajaran, kita di absen dulu ya, Nak. Anissa Nur Asih, Ana Meliana, Bukit Ibrahim, Dani Haska, Diwa Febriansah, Haipa Ayuman. Terima kasih yang sudah hadir. Untuk memeriksa kesiapan kita, mari kita berdiri dan diperiksa apa yang harus dibetulkan. Apakah bajunya yang keluar itu dibetulkan dulu, buku yang akan kita pelajari juga dikeluarkan dulu, penanya disiapkan. Silahkan.
Sudah siap? Sudah siap ya? Kita tengok dulu ada sebuah Halo, video. teman-teman. Dalam video singkat ini, kita akan membahas salah satu keajaiban Al-Quran yang terkait dengan sains, yakni awal penciptaan alam semesta. Al-Quran memiliki wawasan yang menakjubkan tentang asal-usul alam semesta yang diperkuat oleh pengetahuan sains. Mari kita telusuri lebih dalam. Ayat Al-Quran Surah Al-Anbiya 21:30. Dan orang-orang yang kafir, apakah mereka tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu merupakan suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan keduanya. Ayat ini merujuk pada pemisahan antara langit dan bumi yang pada awalnya merupakan satu kesatuan. Ini sejalan dengan konsep teori Big Bang dalam sains modern. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta dimulai sebagai titik singularitas dan kemudian meledak, menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Konsep pemisahan ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran sangat relevan dengan pemahaman sains tentang awal penciptaan alam semesta. Sudah ditengok videonya? Jadi siapakah yang mengatur dan membuat alam semesta ini? Allah. Bersyukur nggak kita diciptakan di alam semesta ini? Bersyukur. Nah, jadi kalau kita bersyukur, nah yang akan dibahas untuk pelajaran hari ini adalah tentang Al-Quran dan alam semesta. Karena itu tujuannya hari ini adalah kita akan membaca dalil-dalil tentang alam semesta itu, yaitu salah satunya yang tadi disebutkan, Quran surat Al-Anbiya ayat 30, dan yang kedua adalah Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sekaligus kita akan belajar tentang hukum bacaan yang ada dalam ayat tersebut. Langsung kita masuk ke materi, boleh ditengok ya materinya, yaitu tentang Al-Quran dan penciptaan alam semesta. Dalilnya apa tadi? Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Ada yang di sini nggak bisa baca Al-Quran? Yang bisa, yang mau bacakan ayat pertama aja, yang Al-Anbiya ayat 30, siapa? Coba dari kelompok Ibrahim dibaca yang ayat yang ini, yang Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Terima kasih kepada Ibrahim. Nah, adapun artinya adalah, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka mengapa mereka tidak beriman? Untuk isi kandungannya ini menjelaskan bahwa ketidaktahuan orang kafir Mekah terhadap segala ciptaan Allah. Yang kedua, menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulunya itu menyatu. Yang ketiga yaitu menyindir orang-orang kafir yang tidak beriman, padahal semua telah dijelaskan dan diperlihatkan tanda-tandanya. Itu untuk isi kandungannya. Kita lanjut ke surat Al-A'raf ayat 54. Ada satu orang yang mau membacakan? Ada satu orang yang mau membacakan, menolong ibu? Dani, silahkan Dani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi
Nah, terima kasih pada Dani. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat, dia ciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, dan yang semuanya itu tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, itu ayat yang kedua. Nah, selanjutnya isi kandungannya dari ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa langit dan bumi diciptakan Allah selama 6 masa. 6 masa itu dalam tafsir, ada satu tafsir menyebutkan 6 masa itu adalah 6 hari. Nah, yang selanjutnya Allah bersemayam di atas arsinya. Terus Allah menciptakan malam, siang, matahari, bulan, dan binatang-binatang. Apabila Allah menghendaki sesuatu cukup mengucapkan kun, maka jadilah sesuai yang dikehendaki. Selain benda-benda langit yang terdapat di laut, hutan, gunung, dan lain sebagainya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari materi kita hari ini ada beberapa hal yang harus kita amalkan. Sebagai orang muslim kita harus mengamalkan beberapa hal. Dari ayat-ayat yang dua tadi, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Yang pertama adalah senantiasa mensyukuri segala ciptaannya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang kedua, tidak merusak lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah baik siang maupun malam. Yang keempat, memanfaatkan air tidak israf atau berlebihan. Nah, itu materi yang dipelajari hari ini. Tapi yang khususnya materi pelajari hari ini adalah membaca ayat tersebut dengan hukum bacaan gunnah. Ada yang pernah mendengar hukum bacaan gunnah itu apa? Apa artinya gunnah? Dengung. Huruf gunnah ada yang pernah mengaji, tahu ada berapa? Ada yang belum pernah mendengar sama sekali? Tidak. Nah, berarti semuanya pernah mendengar, tapi kita nanti akan praktekkan seperti apa sih gunnah itu ya. Kita tengok dulu materi tentang gunnahnya dalam bentuk video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Bareng, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan. Perhatikan ya. Hukum bacaan gunnah. Dalam arti bahasa, gunnah itu artinya dengung. Dalam arti bertemu dengan nun sukun bertemu dengan nun bertanda baca fathah. Nun bertanda baca fathah. Ingat, panjang dengungnya itu 2 harokat atau 3 harokat. Untuk saya pribadi itu memakai 3 harokat agar dengungnya itu terdengar jelas. Jadi contohnya 2 harokat misalnya inna, dan misalnya 3 harokat inna 3 harokat. Jadi tidak boleh dibaca 1 harokat saja, misalnya inna. Jadi itu bacaan yang salah. Jadi harus didengungkan 2 atau 3 harokat. Bisa pakai 3 harokat. Inna. Jadi terdengar jelas dengungnya karena bisa pakai itu 3 harokat. Kemudian mim tasydid. Mim tasydid berasal dari mim sukun bertemu dengan huruf mim bertanda baca fathah, kasroh, atau dhammah. Contohnya di sini amma itu berasal dari alif bertanda baca fathah atau hamzah bertanda baca fathah. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf mim bertanda baca fathah. Untuk panjangnya summa mimma
penting ya. Inna, inna, innama. Itu bacaan yang salah. Jadi harus didahulukan. Kemudian bacaan yang salah yang lain. Tengok. Amma, thumma, mimma. Itu bacaan yang salah karena tidak didahulukan. Jadi harus didahulukan ya 2 atau 3 harokat. Ya di sini untuk bacaan gunnah atau nun ada Quran surah At-Takatsur ayat 8 untuk bacaan latihan. Di sini ada mim tasdid, nun tasdid, dan nun tasdid pula. Jadi di sini ingat kita dahulukan 3 rakaat. Bila teman-teman Tengok, Fikri. menginginkan 2 rakaat, boleh-boleh saja, tetapi harus konsisten. Misalnya kita pakai 2 rakaat, tuh bacanya. Sudah nampak? Jadi hukum bacaan gunnah tadi hurufnya ada dua. Yang pertama adalah mim di tasdid. Yang kedua nun di tasdid. Tapi yang ini tolong diperhatikan nanti. Kita sudah belajar hukum bacaan alif lam ya. Jadi itu masuk gunnah atau enggak? Nanti kalian putuskan pas ibu kasih soal. Oke? Untuk sekarang mari kita praktekkan. Ibu akan membaca surat Al-A'raf diikuti oleh kalian. Yang ada bacaan gunnahnya diperhatikan ya. Ibu dari sini biar nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh. Nampak ada nun di tasdid, ada mim tasdid ya. Bacanya dengung, keluarnya dari hidung. Walaupun yang enggak ngaji tajwid, kalau belajar gunnah harusnya lebih cepat. Kenapa? Karena hurufnya cuma 2. Pengertiannya paling pendek. Dah, sekarang kita akan membagi kelompok dulu ya. Sesuai barisan aja ya kelompoknya. Untuk barisan sini ketuanya biar Renita. Untuk kelompok sini tadi yang baca siapa? Ibrahim. Ketua kelompoknya Ibrahim. Untuk sebelah sana Ana bisa baca Al-Quran Ana? Nah, untuk sebelah sana berarti Ana yang jadi ketua kelompoknya. Jadi tugasnya ketua kelompok nanti, kalau ada kawannya yang belum bisa baca, dicoba diitukan baca. Terus setelah itu kita akan menulis ayat tadi, salah satu aja. Boleh Al-Anbiya, boleh Al-A'raf. Ditulis, kita identifikasi huruf gunnahnya yang mana aja dan ada berapa. Boleh? Nah, ada di situ instruksinya ya, dibaca dulu. Satu orang aja yang menulis, ditulis nama kelompoknya siapa aja yang masuk kelompok kalian. Setelah itu sebutkan yang mana masuk gunnahnya, ada berapa. Nanti juga siapkan, nggak harus ketua kelompoknya, presentasi. Siapa yang mau presentasi menyebutkan huruf-huruf gunnah tadi. Ya silahkan dikerjakan. Yang mau ngambil Al-Anbiya boleh, yang mau ngambil Al-A'raf boleh. Nama kelompoknya ditulis ya. Siapa di sini yang nggak bisa baca? Jaskia nggak bisa baca. Nanti diajari sama Renita. Apa surat yang dipilihnya? Ya. Surat apa yang dipilih? Al-Anbiya, ya. Kelompok ini surat apa yang dipilihnya? Al-Anbiya. Nyari yang pendek.
Berarti ditulis di sini. Siapa aja yang nulis boleh. Nggak harus ketuanya, tapi nanti baca yang nggak ngerti boleh tanya dengan Nana. Tulis di sini Al-Anbiya ayat 30, surat yang dipilihnya. Cara identifikasinya tahu? Kasih garis huruf yang berhukum bacaan guna. Ditulisnya nak semuanya dari sini. Dari sini semua. Gak apa-apa, waktunya cukup. Tulis di sini. Nanti kan yang dinilai sini. Ada dinilai tulisannya, ada dinilai jumlah betulnya. Nanti ditandain. Ya, jadi jangan terlalu dekat. Nanti agak berjarak. Biar kalian kan kasih garis, kasih nama huruf hukum bacaannya. Ada yang susah. Udah? Nah, karena semuanya sudah, setiap kelompok, jadi nanti setiap kelompok silahkan untuk mempresentasikan siapa yang akan mewakilinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil laila an-nahara yatlubuhu hasisa was-samsa wal qamara والنجوم ثم قراتب بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Wallahul Azim. Hasil identifikasinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, Renta, Yuma, Tia, dan Tia akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami bahwa terdapat hukum bacaan guna dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54, yaitu ada 2, Inna dan Summa. Kasih tepuk tangan dulu. Ada dua. Yang pertama inna, yang kedua Summa. oh, oke, boleh duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaralladzina kafaru inna samawati wal arda. Kita akan menyampaikan hasil diskusi kerja kelompok kami bahwa terdapat hukum bacaan guna dari Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, yaitu ada 1, Inna. Ada 1. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 3? Hampir sama tadi dengan kelompok
2, 1. Ada mungkin, oh enggak Bu, gunahnya ada 5. Boleh? Ya. Nah, boleh duduk kembali. Kasih tepuk tangan. Jadi mari kita bahas ya. Yang pertama tadi, antara kelompok 2 dan 3 itu suratnya sama, yaitu surat Al-Anbiya tadi yang mana? 1 dan 3? Kelompok 1 dan 3 ya. Nih, kelompok 1 dan 3. Dari sini. Awalam yarol ladzina kafaru annas. Jadi 1 huruf tanda hurufnya itu nun di tasjid. Kalau yang sini nggak ada yang membingungkan. Nggak ada yang membingungkan karena huruf gunnahnya ada 1. Yang tadi nulis surat Al-A'raf kelompok mana? Nah, perhatikan yang minta tolong dibacakan dari kelompok 1. Arti gunnah secara istilah. Gunnah secara bahasa artinya dengung. Secara istilah yaitu apabila terdapat huruf nun bertasydid atau secara atau mim bertasydid, maka dibaca gunnah dengan panjang 2 harapan. Contoh gunnah. Kalau kelompok 1, apa yang susah dipahami dari hukum bacaan gunnah? Cara bacanya atau hurufnya? Cara bacanya. Kalau cara bacanya itu susah, tips untuk mudah membaca gunnah itu pertama sering dibaca. Karena dia dengung dari hidung nih, kalau sering dibaca nanti lama-lama pintar. Contohnya kan inna summa. Coba cara bacanya. Dani. Inna. Tuh, Dani langsung bisa. Diwa. Inna. Yang kedua, Muklisin. Summa, coba. Nah, pintar, itu keluar dari hidung. Untuk kelompok 2, apa yang susah dari belajar gunnah? Susah bacanya? Enggak. Membedakan hurufnya. Oh, membedakan hurufnya. Kayak tadi yang alif lam samsiah. Susahnya di mana? Sama-sama nun. Jadi cara membedakannya, membedakan mana nun gunnah dan bukan nun gunnah itu adalah huruf di awalnya itu tadi. Kalau didahului alif lam bukan gunnah. Tapi kalau huruf langsung kayak inna. Kalau yang alif lam samsiah tuh lailan enggak di hidung, lailan naharo langsung, lailan naharo. Kalau gunnah itu terasa di hidungnya, inna summa. Jadi coba aja dibaca. Kalau ibaratnya kok yang ini dibacanya jelas ya, lailan naharo, berarti itu bukan gunnah. Kalau dengung keluarnya dari hidung. Jadi ada yang susah nih cara bacanya, ada yang susah membedakan hurufnya. Pertama, membedakan huruf dan cara bacanya itu mudah. Kita rasakan keluar nggak dia dari hidung. Karena dengung itu keluarnya dari hidung. Tapi kalau bukan keluar dari hidung kayak langsung di mulut, lailan naha, itu bukan berarti hukum bacaannya itu huruf lain ya. Jadi kita simpulkan aja secara langsung tadi, gunnah itu yang pertama, huruf gunnah ada berapa? Secara bahasa gunnah itu artinya apa? Secara istilah adalah nun tasydid dan mim bertasydid yang dibacanya dengung. Kalau dalam istilah itu disebutkan karena dia dengung itu dari huruf ini dan ini.
Tapi kalau secara bahasa cuma artinya aja dengung. Dengung keluar dari hidung. Panjang bacaannya tadi ada berapa? 3 harakat. Paling sedikit? 2 harakat. Oh, pintar. Biar nggak bingung lagi, Ibu minta salah satu siswa mewakili ke depan untuk menyebutkan poin-poin tadi, kayak arti dengung, huruf gunnah, dan bagaimana membaca gunnah, panjang gunnah itu berapa. Silahkan Ibrahim ke depan. Dari kelompok 1 yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pelajari hari ini, hukum bacaan Guna. gunnah. Silahkan disimpulkan, gunnah itu artinya apa? Disampaikan ke kawannya. Guna itu berarti dengung. Hurufnya ada berapa? Hurufnya terdapat 2. Satu. Nun bertasdid dan mim bertasdid. Panjang bacaannya? Panjang bacaan guna 2 atau 3 harakat. Oh iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kawannya. Nah, untuk tugas ya, ada tugas lah dari Ibu. Karena membaca Al-Quran itu seperti belajar seumur hidup. Dan kenapa kita harus belajar Al-Quran dengan tajwidnya, dengan hukum bacaannya? Kenapa sih Bu, ngaji tuh ya baca aja, lurus aja, boleh nggak kayak gitu? Boleh, tapi ada yang lebih baik daripada itu. Yaitu memakai tajwid dan hukum bacaan. Hukum bacaannya nggak cuma guna, alif lam samsiahnya seperti yang sudah kita pelajari. Terima kasih kepada kalian yang sudah belajar hari ini. Ya, jangan lupa tugasnya di rumah. Belajar di rumah itu selain ngaji lagi ke Ustadz, ngaji lagi ke Ustadz, ya kita juga sering membaca Al-Quran. Apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Ibu harap anak-anak SMP nanti terdengar suaranya di masjid untuk tadarusan. Dan Ibu juga mengingatkan untuk pembelajaran minggu depan adalah tentang iman kepada malaikat. Jadi mulai sekarang boleh dicari-cari malaikat itu apa, jumlahnya ada berapa, kenapa kita harus beriman kepada malaikat ya. Mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Untuk saudara Ibrahim silahkan dipimpin doanya. Siap gerak. Teman-teman, marilah kita membaca Al-Fatihah dalam hatinya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kedepannya mari kita belajar lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.